Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harajmi dengan NPM 200191087 dari Pendidikan Jasmani kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan kinerja guru pendidikan jasmani dan olahraga. Pentingnya pendidikan jasmani dan olahraga dalam pola pendidikan di Indonesia telah dirumuskan oleh pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya mengenai kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Telah dirumuskan pada pasal 42 yang wajib memuat mata-mata pelajaran sebagai berikut: 1. Pendidikan agama, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Bahasa, 4. Matematika, 5. Ilmu pengetahuan alam, 6. Pengetahuan sosial, 7. Seni dan budaya, 8. Pendidikan jasmani dan olahraga, 9. Keterampilan atau kejuruan, dan 10. Muatan lokal. Arti kerja guru: kinerja ialah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seseorang dalam tugasnya. Kinerja dalam bahasa Inggris yang merupakan terjemahan bebas dari performa yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau penampilan kerja atau keberhasilan kerja. Mangkunegara dalam Pusdarta 2009 mengemukakan bahwa kinerja adalah keberhasilan kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada. Hersey, Blanchard, dan Johnson 1996 menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari suatu aktivitas atau pekerjaan. Konsep kinerja guru dalam manajemen: kinerja sebagai prestasi yang dapat ditunjukkan oleh karyawan, atau dengan kata lain merupakan hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu yang tersedia. Batasan kinerja yang berhubungan dengan tugas dikemukakan oleh Bernardin yang dikutip Ahmad Ruki 2002 bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan, tentunya selama kurun waktu tertentu. Faktor yang berpengaruh pada kinerja guru: profesionalisasi guru pendidikan jasmani dan olahraga dewasa ini menjadi pertanyaan besar karena kontribusinya belum dapat dirasakan secara komprehensif oleh para siswa dan orang tua yang menitipkan anak di sekolah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa aktivitas fisik sudah menjadi kebutuhan primer untuk mempertahankan eksistensi manusia sebagai sebuah sistem. Sesuai dengan hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak kebebasan untuk beraktivitas secara fisik. Atas dasar itu, setiap individu memiliki hak akses terhadap aktivitas jasmani untuk mengembangkan pribadi seutuhnya. Sesuatu kajian realita di lapangan telah memunculkan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Penulis mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat diberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja guru dalam konteks pendidikan, yaitu 1. Faktor peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi pada guru dapat dilakukan melalui pendidikan prajabat atau pendidikan dalam jabatan. Pendidikan prajabat menurut Dedi Supriyadi dan Fazli Jalal 2001 merupakan sistem pendidikan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK yang diperuntukkan bagi calon pendidik yang ingin mengembangkan dirinya menjadi guru. 2. Faktor gaya kepemimpinan.
Banyak definisi kepemimpinan yang dikemukakan para ahli, namun hanya beberapa definisi saja yang dapat dikemukakan dalam kajian ini. Sebagai dikemukakan oleh Rauch dan Behling dalam Gary-Yuk 2010 bahwa leadership is the process of influencing the activities of an organized group toward goal achievement. Konsep ini mengandung arti bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir untuk mencapai sasaran. Pendapat Sule dan Saifullah 2008 bahwa kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dalam mengarah para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. 3. Faktor kemampuan manajerial. Faktor yang mempengaruhi kemampuan adalah faktor pengetahuan dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis dalam Ridwan 2009 merumuskan ability knowledge plus skill kemampuan menurut Poewadarminta 1999 berasal dari kata mampu. Able yang pengertiannya dalam bahasa Indonesia adalah cakap, dapat, atau mahir. Lebih lanjut, Siagian 2001 menjelaskan bahwa kemampuan sesuai kualifikasi anggota organisasi dengan menyoroti kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Dapat dipahami dalam beberapa pendapat di atas bahwa kemampuan merupakan fungsi dari pengetahuan dan keterampilan. 4. Faktor layanan supervisi. Layanan supervisi merupakan bentuk pembinaan dari kepala sekolah kepada gurunya. Menurut Jipto dan Kosasi 1999 menjelaskan bahwa layanan supervisi merupakan sebuah upaya pembimbingan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam para guru untuk meningkatkan kinerjanya. Pembinaan mutu guru perlu secara sungguh-sungguh memberikan perhatian kepadanya, melatih kepekaan guru terhadap latar belakang peserta didik yang semakin beragam, terutama pada pendidikan dasar dan menengah, sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya akses peserta didik terhadap sekolah. 5. Faktor fasilitas pembelajaran. Fasilitas menurut Ring 1996 adalah sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah guna mendukung proses pendidikan yang lebih bermutu dan meraih sasaran pendidikan secara optimal. Fasilitas pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah agar tersedia sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan dari proses belajar mengajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani ini memerlukan sasaran media pembelajaran, alat dan perlengkapan. Alat dan media yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak akan mengembangkan potensi serta keterampilan secara optimal. Sekian dari video saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.